bisa kita lihat bagian laba brutonya, sebenarnya cuan terbesar Astra itu bukan otomotif. Bahkan otomotif itu bukan yang nomor 2 loh. Yang nomor 2 tuh justru, nah kok bisa? Astra International adalah salah satu konglomerasi tertua dan terbesar di Indonesia. Nah, jadi Astra International ini, ASI, adalah usaha dari sekian banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalnya Astra Agro Lestari, kemudian Astra Auto Parts, kemudian ada juga Akses Indonesia, dan banyak lagi sekali perusahaan Astra yang kita lihat dalam keseharian kita. Nah, mari kita ulik, bagi teman-teman punya saham Astra, mari kita ulik dari mana sih sumber cuan dari Astra International ini, dan ternyata bukan dari otomotif. Sumber cuan terbesar Astra bukan dari otomotif. Nah, mari kita lihat pertama-tama, kita lihat saham Astra ini dalam hampir satu dekade terakhir, dari 2012 ya sampai 2022 ini practically going nowhere. Jadi dari 8 ribuan turun sekarang jadi 6.500. Jadi kayak ya sideways aja di tengah. Dan ada apa dengan Astra gitu ya? Kenapa kok dia jadinya kayak cyclical gitu, dia sideways gitu? Nah, pertama kita lihat, teman-teman harus tahu bahwa Astra itu bukan hanya soal otomotif, tapi juga banyak sekali perusahaan-perusahaannya. Misalnya ya yang jelas ada otomotif ya, ini Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, dan juga Hyundai Trucks, ada banyak. Ya, kemudian ada financial service. Ya, dulu Astra itu punya Bank Permata ya. Jadi sekarang sudah enggak ya, udah dijual ke Bangkok saya nggak salah. Nah, sekarang Astra itu by the way bukan lagi dimiliki oleh keluarga Suryajaya, tapi oleh Jardine ya. Jardine itu dari Hong Kong. Nah, jadi udah ubah kepemilikan, nggak lagi oleh keluarga Suryajaya. Ya, jadi ini Astra ada yang financial service ya, kemudian ada juga yang heavy equipment, mining and construction and energy ya. Ini ada United Tractor ya, Pak Loh Keng Hong pernah cuan gede banget di United Tractor tahun 98. Kemudian ada Pama ya, Pama Persada itu juga coal mining contractor yang terbesar, salah satu yang terbesar. Kemudian ada Akses Indonesia, Astra Agro Lestari ya di perkebunan, di infrastruktur logistik juga ada ya, ada jalan tol, ada macam-macam ya. Kemudian ada di teknologi juga ada ya, ada Astra Grafia ya, Astra Grafia itu yang Fuji ya, itu salah satu perusahaan yang udah cukup lama juga IPO Indonesia. Kemudian ada juga properti. Jadi ini sekian banyak konglomerasi dari bisnisnya Astra, jadi banyak sekali. Nah, pertama kita akan lihat beberapa rasionya. Yang jelas kalau misalnya kita lihat pendapatan dari Astra ini memang cukup cyclical ya. Kalau misalnya teman-teman lihat naik turun, ini ya nggak growing terus. Kalau misalnya kita lihat ya sebelumnya memang dia growing ya, makanya harga sahamnya naik terus ya. Jadi ketika ini dia juga cyclical ya, dia punya kinerja juga cyclical. Oke, secara ini kalau misalnya kita lihat ROE-nya dia turun terus, artinya ada Astra ini kan sudah gede banget ya, dan ya untuk perusahaan sebesar Astra, untuk dia compounding ya pasti dia akan compounding dengan rate yang jauh lebih rendah gitu. Jadi nggak mungkin ada perusahaan yang besar banget dia bisa compounding terus 30% ya. Kayak ini kan Astra pernah sampai 30% di 2010, nggak mungkin bisa terus 30% selamanya gitu. Pasti ya ada hit titik tertentu dia pasti akan slowing down ya. Itu bisnis kan kebanyakan seperti itu juga. Nah, pertama seperti biasa kita akan lihat Astra ini punya apa nih, kekayaannya dia ini ada apa aja ya. Kita lihat pertama di sini, kita lihat aset lancarnya. Kemudian di sini aset tidak lancar ya. Total asetnya 367 triliun, banyak banget duitnya ya. Cashnya ada 63 triliun, aset lancar 160. Jadi ini 367 triliun itu total aset, 160 triliunnya itu aset lancar. Jadi kayak setengah ya, lebih kurang setengahnya itu aset lancar, tapi memang masih porsi lebih besar itu di aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar nih isinya ya aset tetap dan sebagainya. Kita lihat di sini aset lancar itu paling besar cash ya, berarti cukup liquid ya, cukup aman, karena biasanya perusahaan-perusahaan, jadi ciri-cirinya perusahaan yang bermasalah tuh biasanya kalau misalnya teman-teman buka aset lancarnya itu kebanyakan persediaan atau enggak piutang. Nah, itu artinya apa? Artinya duitnya kebanyakan bisa jadi kayak modal mati gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman punya bisnis ya, tapi asetnya aset lancar, banyak persediaan, artinya apa? Banyak stok mati, nggak muter. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di Astra ini banyakkan cash ya, berarti cukup aman sebenarnya. General rule of thumb.
Oke. Kemudian kita lihat dari aset tidak lancar, ini paling gede adalah aset tetap ya, berarti ya bangunan, pabrik dan sebagainya ya. Kemudian piutang pembiayaan. Nah, apa ini piutang pembiayaan? Piutang pembiayaan tuh financing ya, jadi leasing ya, kayak mungkin kayak leasing ya bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia juga sih. Ya kayak misalnya Astra ini kan dia punya, kan tadi kita sudah lihat ya ada banyak sekali jenis perusahaannya, dan salah satu itu adalah financial ya. Jadi ada financial service, ada misalnya kita beli mobil kita bisa pakai leasingnya Astra. Nah itu kan piutang pembiayaan sebenarnya. Ya, yang paling gede ya aset tetap ya, aset tetap, kemudian dan juga leasing ya, financing. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, 27 triliun investasi pada Ventura Bersama. Nah, ini tuh apa? Kita bisa lihat ini. Ventura Bersama yang material terhadap grup adalah PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Lintas Marga Sedaya (LMS) dengan kepemilikan efektif 50% dan 55,01%. Jadi Astra ASII itu punya AHM itu 50% dan punya LMS itu 55,01%. Ya, dan bidang manufaktur kendaraan bermotor roda 2 merek Honda ya, dan juga LMS ini bergerak dalam bidang pengelolaan jalan tol. Oke. Lalu kita lihat berapa sih hasil yang didapatkan dari investasi Astra kepada AHM dan juga LMS. Ya, kita bisa perhatikan laba bersih perusahaan ini tuh 6,3 T ya, LMS ini masih rugi ya. Jadi yang paling dapat ya dari Astra Honda Motor. Tapi sekali lagi, kan tadi AHM itu Astra punya 50%, berarti setengahnya ya. Berarti sekitar 3 triliunan lah yang menjadi hak jadi bagian Astra. Nah, misalnya kita hitung ya, 3 triliun kita bagi dengan 27 triliun berarti sekitar ya 10% ya, lebih kurang 10% ya, di atas 10%. Jadi itu return dari investasi Astra terhadap ya dua anak usaha ini. Kemudian informasi lainnya sehubungan dengan piutang pembiayaan adalah sebagai berikut. Tadi kan bagian cukup besar itu juga piutang pembiayaan ya. Kita bisa lihat untuk pembiayaan kendaraan bermotor ya, sepeda motor dan alat berat. Kemudian ini bla 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 ya. Intinya ini adalah ya leasing ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, lalu kita perhatikan juga di laba bersihnya, kan katanya Astra nih naik nih, dia punya laba bersih ya, kelihatan ada 18 triliun jadi 25 triliun, berarti naik hampir berapa nih, 30% ya, hampir naik 30% lebih ya 40%, 40 ya 40% ya dia naik. Pendapatan bersih ya, pendapatannya juga naik. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita beda nih pendapatan Astra, kan tadi ada banyak ya, ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bagi ya pendapatannya Astra, paling besar itu 40% itu dari otomotif ya, dari jualan Honda, jualan Lexus, BMW ya dan sebagainya, itu otomotif. Toyota ya. Kemudian ada yang namanya juga ini kan 40% ya. Alat berat itu 33,6%. Alat berat tadi ada United Tractor, Pama ya. Itu kan pertambangan juga bisnisnya. Kemudian ada jasa keuangan. Nah, jasa keuangan tadi ya, yang leasing ya, orang beli mobil pakai financingnya si Astra. Kemudian ada agribisnis, punya Astra Agro Lestari ya, itu juga kelapa sawit, itu juga lagi booming. Jadi agribisnis boom, ya alat berat juga boom, otomotif juga lagi boom ya. Kan kemarin PPNBM juga lagi murah. Ya sisanya yang kayak infrastruktur, kemudian teknologi, properti ini nggak terlalu material ya angkanya. Ya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini ya, otomotif, jasa keuangan, pertambangan dan juga agribisnis 4. Tapi kalau misalnya kita lihat bagian laba brutonya, sebenarnya cuan terbesar Astra itu bukan otomotif. Cuan terbesar Astra adalah dari alat berat, pertambangan, konstruksi dan juga energi. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Laba kotor yang terbesar itu datang dari alat berat. Ya, alat berat, pertambangan, konstruksi. Berarti dari United Tractor, Pama dan sebagainya. Nah, kok bisa? Ya, satu pendorongnya adalah karena harga komoditas batubara lagi naik ya, lagi naik daun banget. Kemudian otomatis kalau misalnya komoditas naik, Astra punya United Tractor yang juga punya pertambangan ya. Kemudian kontraktor tambang juga pasti bagus ya kan, itu Astra punya Pama ya, United Tractor punya Pama. Habis itu
ya alat berat juga untuk yang dibutuhkan untuk aktivitas tambang kan perlu alat berat. Nah, itu juga dari United Tractor. Nah, jadi tiga ini menopang bisnisnya alat beratnya Astra gitu. Habis itu bahkan otomotif itu bukan yang nomor dua loh. Yang nomor dua tuh justru jasa keuangan ya. Jasa keuangan itu 13 triliun. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena lihat marginnya nih gede nih. Ya dia pendapatan 24 triliun, dia punya laba bruto 13 triliun, artinya kan 50% tuh marginnya. Kalau misalnya alat berat nih sekitar 80, laba bruto 20, berarti 25%. Sedangkan ini laba bruto 10, ini 96, 100, berarti ya 10%. Nah, jadi margin terbesar itu semua dari jasa keuangan. Ya, dari jasa keuangan. Tapi kalau misalnya dari laba kotor, jelas-jelas ya alat berat dan pertambangan. Jasa keuangan tadi yang saya sudah ceritakan. Nah, jadi kita sudah tahu, oke, bisnisnya Astra itu boom, ya karena komoditinya lagi boom sebenarnya. Nah, komoditas ini kan kita nggak tahu boomnya sampai kapan, ya kan? Kalau misalnya batu bara bisa naik terus, sekarang kan sudah $300 ya, 200-an, $300. Kemarin kan sempat turunnya dari 400. Uh, ini tuh kan sebenarnya momen-momen yang apa ya, yang jarang sekali terjadi gitu. Dan memang ada siklusnya. That's why teman-teman lihat tadi kan di depan itu chart dari Astra itu kan dia cyclical ya. Ya karena memang kontributor laba kotornya, kontributor dari kinerja usaha Astra itu ditopang oleh komoditi yaitu batu bara. Nah, apakah nanti ke depannya Astra akan bagus lagi? Ya saya nggak tahu karena Astra ini ada banyak sekali jenis bisnisnya dan dan kelihatannya otomotif juga cyclical ya, alat berat pertambangan juga cyclical, agribisnis juga cyclical. Jadi cara untuk menurut saya melihat Astra seperti ini, ya saya akan masuk, mungkin saya nggak akan masuk ke Astra ya karena untuk compounding ya jelas kita udah nggak bisa harap terlalu besar karena ini kan perusahaan cyclical jadinya. Tapi ya mungkin bisa dimanfaatkan ya ketika siklus jelek ya kita bisa pertimbangkan lah cari Astra gitu karena kan dia ada cyclical. Kalau misalnya siklusnya sudah bagus ya udah kita sudah pertimbangkan untuk jual. Nah, apakah Astra bakal target price segala macam, saya nggak bisa hitung sih target price yang gimana, tapi kalau yang saya bisa simpulkan ya ini cyclical company, bukan lagi compounding ya. Nah, jadi begitu soal review soal Astra. Dan bagaimana setelah kamu nonton video ini soal Astra, apakah kamu masih tertarik untuk mempelajari lebih dalam soal Astra atau bagaimana? Let me know in the comment kalau misalnya kamu punya suggestion saham apa yang kita mau bahas selanjutnya. Dan kalau misalnya kamu nonton video lain, silahkan klik yang di sini. Oke, I'll see you in the next video. Bye-bye.